Perkenalkan, nama saya Aldita Maura Devi dengan NIM 18030-401. Dan saya Reki Nur Rahmatul Akbar dengan NIM 1803396. Kemudian kita akan membahas yang pertama, perkembangan dan manfaat sains. Yang kedua, pandangan Barat dan Islam tentang sains. Yang ketiga, Islam dan modernisasi. Dan yang terakhir, akidah Islam sebagai dasar iptek. Perkembangan dan manfaat sains yang luar biasa berkat kemajuan teknologi yang pesat saat ini tidak lain merupakan bukti yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebijaksanaan dan kesempurnaan ciptaannya. Selain itu, perkembangan ilmiah tersebut juga membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini. Pandangan Barat dan Islam tentang sains. Dalam hal ini, cara pandang Barat terhadap sains tidak terlepas dari tolak ukur yang sudah mereka jadikan acuan ini. Hal ini semakin diperkuat dengan munculnya pragmatisme yang dikembangkan oleh John Dewey di Amerika Serikat. Kaum pragmatisme beranggapan bahwa apa yang benar dan baik adalah yang berfaedah. Kebenaran suatu nilai adalah diukur oleh lingkungan, bukan memakai standar nilai tertentu yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, tak kala mereka mempergunakan suatu penemuan ilmiah, mereka tidak memperhitungkan aspek apapun kecuali bahwa penemuan itu akan dapat mendatangkan nilai materi, yaitu kemanfaatan. Pandangan-pandangan tersebut bertentangan dengan pandangan Islam karena pandangan hidup Islam telah mengharuskan manusia untuk mempelaksanakan seluruh perbuatan dalam kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Pandangan hidup Islam juga mengharuskan manusia untuk mendasprisasi seluruh perbuatan dengan tolak ukur Islam, yaitu halal dan haram semesta. Apakah perbuatan itu dilarang atau diperbolehnya? Dan hukum-hukum tersebut diambil dalam nasya' syara' yang termaktub dalam Al-Quran, Al-Sunnah, dan sumber hukum yang lain yang ditunjuk oleh kedua, yaitu ijma' dan qiyas. Islam dan modernisasi. Perbincangan Islam vis-a-vis modernitas telah menjadi penggerak utama debat politik pada dekade lalu. Sejak peristiwa 11 September, para cendekiawan, akademisi, komentator, dan pembuat kebijakan semuanya telah mempelajari Islam hingga sepertinya Islam menjadi motivasi bagi banyak orang di dunia pada saat ini. Hal ini memastikan syariah untuk dapat mencangkup segala hal dan masalah sepanjang waktu. Untuk menjadi ladang yang subur untuk menanam prinsip-prinsip umum penanaman ide, ini dikarenakan banyak arti yang terkandung dalam teks-teks itu. Ini juga dikarenakan Al-Quran dan hadis diturunkan dalam pedoman yang luas dan umum walaupun memfokuskan pada detail sesuatu. Sifat alami dari pedoman umum adalah bahwa teks-teks itu memberikan arti umum di mana isu bersama dan detail dapat termasuk dan dari situlah muncul banyak arti umum. Akidah Islam sebagai dasar iptek. Jadi, yang dimaksud menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi yang dimaksud bahwa iptek wajib berstandar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Implikasi lain dari prinsip ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis hanyalah standar iptek dan bukanlah sumber iptek, adalah bahwa umat Islam boleh mengambil iptek dari sumber kaum non-muslim atau orang kafir. Dulu Nabi Muhammad SAW
menerapkan penggalian parit di sekeliling Madinah. Padahal strategi militer itu berasal dari tradisi kaum Persia yang beragama Majusi. Dulu Nabi Muhammad SAW juga pernah memerintahkan kedua sahabatnya mempelajari teknik persenjataan ke Yaman. Padahal di Yaman, dulu penduduknya adalah ahli kitab atau Kristen. Umar bin Khattab pernah mengambil sistem administrasi dan pendataan Baitul Mal atau kas negara yang berasal dari Romawi yang beragama Kristen. Jadi, selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, iptek dapat diadopsi dari kaum kafir.